wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang saya hormati Ibu Yulia selaku dosen pembimbing keperawatan HIV/AIDS, yang saya hormati Bapak Ibu keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Yang saya banggakan teman-teman dari kelompok 2 mahasiswa stikes lintas jalur keperawatan Ibu Rohmatul Umayyah. Yang pertama-tama saya mohon izin untuk melakukan pencast yang nantinya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan izin untuk melaksanakan pendidikan kesehatan tentang pemberian ARV. Yang pertama, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Falis Hakim selaku moderator. Kemudian nanti yang akan membacakan Bu Rohmatul Umayyah dan Pak Erwan Hardiana sebagai peserta. Untuk kontrak waktunya sesuai dengan kesepakatan kontrak waktu kemarin, kita akan melaksanakan pencast selama 30 menit. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Untuk acara yang kedua yaitu pelaksanaan, nanti akan disampaikan materi. Kemudian yang terakhir penutup, nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mempersilahkan materinya. Monggo. Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak Supri dan keluarga. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ada yang dirasakan hari ini? Ada keluhan pagi ini? Ada sih sementara baik. Sementara baik. Bapak Supri dan keluarga, Ya. tujuan Anda kemari tahu tidak untuk apa? Sebenarnya sih katanya akan ada penyuluhan. Penyuluhan Untuk- tentang apa? Saya kurang tahu sih. Yang jelas ada penyuluhan untuk saya dan keluarga. Sebelumnya maaf Bapak Supri sudah menderita HIV/AIDS itu berapa tahun nih? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Dari keluarga sudah ada yang tahu? Sementara Apa hanya Bapak Joko saja? sementara baru Bapak Joko. Sebentar, Bapak. Ya, Bapak Supri dan Bapak Joko, di sini kan kalau HIV/AIDS itu kan ada pemberian terapi ARV ya. Bapak sudah tahu belum terapi ARV itu apa? Belum tahu Ibu. Belum tahu. Di sini nanti kita jelaskan ya tentang apa sih itu HIV/AIDS dan apa sih manfaat ARV. Itu nanti kita jelaskan semuanya ya. Yang pertama, Bapak Supri sama Bapak Joko tahu tidak apa sih itu HIV/AIDS? Apa ya itu ya yang
menyerang apa kekebalan atau apa itu ya? Itu disebabkan karena apa ya Pak? Itu Pak Supri? Barangkali Pak Supri tahu? Mungkin karena seks ya. Pak Supri pernah? Silakan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan memberitahu tentang apa sih itu HIV/AIDS ya. Di sini HIV adalah retrovirus yang menginfeksi sel-sel sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak fungsinya selama infeksi berlangsung. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan orang menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Jadi pada pasien HIV itu kekebalan tubuhnya itu sangat rendah ya Bapak. Apakah Bapak merasakan itu? Akhir-akhir ini kok seperti itu. Di sini ada 4 stadium HIV/AIDS ya. Yang pertama adalah stadium 1. Itu tidak ada penurunan berat badan. Ada pembengkakan kelenjar limfa berulang atau menetap. Bapak merasakan ini atau tidak? Tidak. Kemudian yang stadium 2-nya penurunan berat badan kurang dari 10%. Kemudian ada penyakit ispa, herpes, kemudian luka di sekitar bibir, ruang kulit yang gatal. Bapak juga ada ciri-ciri ini atau tidak? Sementara Tidak ada. Yang ketiga, ini ada stadium 3, yaitu ciri-cirinya adalah penurunan berat badan lebih dari 10%, diare, demam lebih dari 1 bulan, kemudian ada jamur pada mulut. Bapak ada gejala ini? Paling itu sih sariawan. Oh iya. Kemudian yang stadium 4 itu adanya TB, kemudian meningitis, enselopati HIV, kemudian herpes. Bapak ada gejala ini atau tidak? Tidak ada. Berarti cuma sariawan saja ya? Oh ya. Kemudian Bapak tahu tidak sih apa itu ARV? Belum tahu. ARV itu di sini saya jelaskan ya Pak. ARV itu atau antiretroviral adalah obat anti HIV yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh. Beberapa ARV yang biasa digunakan di Indonesia antara lain Duviral sama Neviral. Bapak sudah pernah mengkonsumsi ini atau belum? Belum ya? Belum pernah. Bapak tahu tidak apa sih manfaat ARV itu? Saya tidak tahu. Yang pertama itu ada memulihkan dan memelihara fungsi kekebalan tubuh, ya. Yang kedua, membuat tubuh menjadi mampu melawan infeksi. Yang ketiga, mengurangi terjadinya infeksi oportunistik. Yang keempat, menghentikan progresitas atau perjalanan HIV. Yang kelima, menurunkan mobilitas. Kemudian yang keenam, mencegah atau mengurangi resiko penularan vertikal dari ibu ke bayi. Bapak sama ibu, Bapak tahu tidak cara tips yang menjalankan ARV itu apa? Tidak tahu Bu. Itu kalau dalam terapi ARV itu harus disiplin dalam konsumsi ARV. Jadi harus setiap hari dikonsumsi. Jangan sampai kelewat ya Pak. Iya, Kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya, makanan, olahraga tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah dukungan penuh baik dari medis maupun non medis. Jadi dari keluarga itu dukungan buat pasien, buat Pak Supri itu sangat penting. Jadi jangan malah dijauhin ya Pak. Enggak Bu. Iya, nanti kita itu biasa bareng-bareng gitu. Iya. Didukung support penuh. Kemudian yang keempat adalah terapkan kepatuhan minum obat ya. Ini diterapkan, bagaimana sih cara menerapkan kepatuhan minum obat Pak? Belum tahu Bu, soalnya belum dikasih tahu. Menerapkannya bisa pakai alarm bisa Pak. Kemudian bisa dari keluarga yang mengingatkan bisa ya. Bisa dijalankan itu ya. Kemudian
Bagaimana sih cara meningkatkan kepatuhan obat ARV? Belum tahu Bu, gimana ya? Yang pertama adalah obat diminum sesuai aturan ya Pak, sesuai aturan yang diberikan sama dokter. Terima kasih kepada Kemudian, pemateri karena telah buatlah menyampaikan jadwal waktu minum materinya obat. Yang dengan tadi saya jelaskan itu cukup di jadwal, kalau nggak di jadwal bagus. pakai alarm ya Dan Pak. sekarang Kemudian telah yang tiba ketiga, waktunya gunakan ke alarm sesi jam atau tanya HP jawab. untuk mengingatkan jadwal harian. Kemudian yang terakhir, simpan resep obat dalam satu resep. Jadi disimpan dalam satu wadah ya Pak, biar tidak hilang kemana-mana. Paham Bapak sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Sementara enggak ada. Sebentar ya. Lanjutkan lagi ya Pak. Cara pemberian ARV itu ada 4 cara ya Pak. Kalau yang pertama adalah minum 1 kali, artinya diminum pagi atau malam hari. Kalau minumnya pagi terus, kalau malam terus, ya gitu ya Pak. Itu setelah makan. Oke. Kemudian yang kedua, minum 2 kali, artinya diminum pada selang 12 jam. Berarti kalau minumnya jam 7 pagi, nanti minumnya lagi jam 7 malam. Gitu ya, 2 kali dalam sehari. Yang ketiga, minumnya sebelum makan, artinya minum setelah 1 atau 2 jam sebelum makan. Ya Pak ya. Yang keempat, minum setelah makan, itu artinya minum obat setelah makan. Oke? Ada yang mau ditanyakan Pak? Lanjut Bu. Lanjut sementara Nanti dalam pemberian obat ARV itu ada efek sampingnya Bapak. Nanti efek sampingnya itu biasanya demam dan sakit kepala, kemudian perut kembung, diare, lipodistrofi atau kehilangan lemak kaki, lengan dan wajah. Kemudian yang terakhir ruam gatal dan kelelahan. Apabila ada efek samping ini, maka harus segera pemeriksakan lagi ya ke dokter ya Pak. Ya. Kemudian Bapak mengkonsumsi obat-obat lain tidak Pak? Sementara tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sementara tidak mengkonsumsi obat apa-apa, vitamin atau apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Karena obat ARV itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang pertama obat jantung, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua penurunan kolesterol. Kemudian antimikroba atau obat infeksi itu tidak boleh bersamaan ya Pak. Obat saluran pencernaan, kemudian neuroleptik, kemudian psikotropik, kemudian sama obat-obat untuk migrain itu tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan ARV. Oke? Paham sampai sini Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Ya nanti kita habis ini saya tanya ya Bu ya. Ya, monggo sambil dirembuk. Yang kurang paham apa bisa langsung ditanyakan ya Pak. Terima kasih ya Pak. Untuk Bumi, saya tanya Bu, kenapa saya harus minum obat ARV tersebut? Manfaat untuk saya itu apa? Kenapa juga saya harus disiplin minum itu? Kok enggak boleh bolong setiap hari itu kenapa? Iya, baik. Di sini kan ada Bapak tadi sudah jelaskan ya tentang manfaatnya apa sih minum ARV itu apa ya? Yang pertama bisa memulihkan atau memelihara fungsi kekebalan tubuh ya. ARV itu tidak menyembuhkan, cuman untuk memelihara fungsi kekebalan tubuhnya aja ya Pak. Yang kedua, membuat tubuh menjadi mampu melawan infeksi ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi terjadinya infeksi. Yang keempat, menghentikan progresivitas atau perjalanan HIV. Tidak menyembuhkan ya, cuman memperlambat atau menghentikan gitu ya Pak. Kemudian
bisa menurunkan mortalitas. Yang terakhir bisa mencegah atau mengurangi resiko penularan vertikal dari ibu ke bayi. Begitu Bapak, sudah paham? Berarti saya harus disiplin minumnya. Iya, itu harus ya, Bu, ya? minumnya. Dan itu dengan cara yang tadi, bisa dengan cara pengingatnya keluarga bisa, kemudian pakai alarm bisa, pakai jadwalnya bisa, gitu ya Pak. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara sih cukup sih Bu. Sementara itu, di sini kan tadi saya sudah menjelaskan ya Pak tentang ARV itu apa ya. Dari Bapak sama Ibu itu gantian saya yang mau menanyakan ya Pak. Apa sih ARV itu apa sih Pak? Itu Ada yang kan tahu? semacam obat antiretroviral. Jadi itu menekan sistem virus di dalam tubuh supaya virusnya itu tidak tambah berkembang. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ya Bu. Baik, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi sama keluarga Pak Sure, Pak Joko, monggo. Ya, Ada yang mau sementara ditanyakan lagi? sih itu dulu sih Bu, ya kadang-kadang memang kami itu lupa untuk mengingatkan. Paling nggak nanti ya kami akan pakai alarm HP lah. Siap. Soalnya kan kadang-kadang masnya itu kadang ya kami juga dari keluarga juga sering lupa untuk mengingatkan karena ada kesibukan lain gitu. Iya. Saya juga kerja soalnya. Maka dari itu berarti kalau lebih gampangnya mending pakai alarm HP aja ya Pak, Iya. Pak Sure, Supri, ya. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sementara itu dulu nanti kita ada nomor HP ya Bu ya. Bisa nanti kontak saya bisa, nanti bisa. Iya. Kalau ada yang bingung bisa minta tolong saya. Soalnya kan nanti kan ada mungkin ada tanda-tanda gejala, katanya ada efek sampingnya. Iya, apa ada itu, efek demam, sampingnya. apa, nanti Heeh. kita itu saja bilang sama ibu kalau misalnya kok ternyata ini ada demam atau nyeri kepala gitu ya Bu ya. Yes, Nah, siap. ini. Ya, terima kasih Bapak, Pak Supri, Pak Joko, semoga lekas Ya, sehat. terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu penutupan. Sangat menarik sekali tadi diskusi yang atau podcast yang kita laksanakan. Banyak sesi tanya jawab dan diskusi, dan itu sangat bagus sekali. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, kami pamit mohon undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun sikap yang kami kurang berkenan di hati Anda. Kami ucapkan sangat terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.